kembali bersama saya, Ernestus Narus, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam NTTA. Menjelang KTT ASEAN tahun 2023, Presiden Joko Widodo meresmikan jalan akses Labuan Bajo Golomori di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 14 Maret 2023. Dalam kunjungan itu, Jokowi berharap jalan tersebut dapat mendorong pengembangan Labuan Bajo yang sudah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas. Beliau mengatakan bahwa jalan dari Labuan Bajo ke Golomori telah selesai. Ini akan memperbaiki konektivitas dalam rangka kita mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas. Jalan sepanjang 25 km yang dibangun dengan anggaran 484 miliar itu juga diharapkan dapat mendukung perkembangan kawasan sekitarnya. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 10 NTT Agustinus Juniarto menjelaskan, dengan diresmikannya jalan akses tersebut, waktu tempuh dari Labuan Bajo menuju Golomori dapat dipangkas. Jika sebelumnya, dari Labuan Bajo sampai di Golomori itu menempuh waktu kurang lebih 2-3 jam. Sekarang hanya menghabiskan waktu 30 menit. Ia juga mengatakan, di sepanjang jalan tersebut dibangun 4 buah jembatan dengan total panjang 175 meter. 4 jembatan itu adalah jembatan Nanganae, jembatan Vaimburak, jembatan Vai Kenari, dan jembatan Soknar. Sebuah rumah warga di Desa Golodamu, Kecamatan Beliling, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ludes terbakar. Diduga, kebakaran tersebut disebabkan oleh ledakan televisi. Kebakaran yang terjadi pada Rabu 8 Maret itu menghanguskan rumah milik Bapak Blasius Allen. Seluruh harta benda milik korban pun hangus terbakar. Korban Blasius Allen mengaku saat kejadian ia bersama istri tidak berada di rumah. Blasius menyebut seluruh barang di dalam rumahnya hangus terbakar, mulai dari perabot rumah tangga, uang tunai dan padi yang disimpan di dalam rumah semuanya ludes. Begitupun dengan kayu papan 100 lembar, 1 unit sepeda motor Honda Suprafit, 1 unit mesin giling kopi, dan alat-alat elektronik. Maria Camelia Allen, anak Blasius Allen yang saat kejadian sedang berada di rumah, menyebut kebakaran itu diduga terjadi akibat ledakan televisi. Warga bersama personil kepolisian Polsek Sanonggoang bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Kapolsek Sanonggoang, Ibtu Juharis, membenarkan kejadian tersebut. Menurut Juharis, personilnya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran rumah tersebut. Tim peneliti yang berasal dari Zoological Society of London mengungkapkan suatu fakta yang mencengangkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa binatang purba di Nusa Tenggara Timur lebih dahulu hidup di Pulau Sumba sebelum hijrah ke Taman Nasional Komodo Manggarai Barat. Laporan dalam jurnal penelitian yang berjudul Proceedings of the Royal Society B menyebut fosil beragam spesies komodo hidup di Sumba sekitar 12.000 tahun yang lalu. Bahkan, laporan itu mendapati temuan serius yang memungkinkan bahwa hewan-hewan langka dulu awalnya hidup di wilayah Sumba. Hal ini semakin meyakinkan ketika ditemukannya fosil komodo yang saat ini hanya bermukim di Pulau Komodo Flores. Hal ini memancing asumsi bahwa hewan yang kini termasuk langka itu sebenarnya berasal dari Sumba. Ekspedisi untuk meneliti hewan-hewan punah ini berlangsung dari 2011 hingga 2014.
tim peneliti berasal dari Zoological Society of London atau ZSL. Mereka mengoleksi fosil dari Sumba sebagai bagian dari kepulauan yang dulu dinamai Wallace. Area ini berasal dari biologis Alfred Russel Wallace yang pertama kali memberikan batasan wilayah berdasarkan penyebaran spesies hewan di Indonesia pada abad ke-19. Wilayah di dalam Wallace termasuk Sumba, Sulawesi, Lombok, Flores, Halmahera, Buru, dan Seram. Wilayah Wallace mendulang popularitas pada 2004 ketika kelompok arkeologi mengumbar fosil makhluk punah yang dinamai Hobbit atau Homo floresiensis. Makhluk ini ditemukan di Flores, bagian utara dari Sumba. Hingga kini, riset tentang Sumba sendiri masih sangat jarang. Survei soal fosil dan kehidupan liar di sana belum terlalu banyak dilakukan. Para ilmuwan berharap penelitian lebih lanjut di Sumba bisa dilakukan untuk mendapatkan pencerahan soal evolusi spesies di area tersebut. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, menerima kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilulai Skodat, di Gedung Ki Hajar Dewantara lantai 2, Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak berbincang-bincang mengenai desain pendidikan untuk mencetak lulusan yang berkompeten dan mandiri dalam dunia kerja. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak berbincang-bincang mengenai desain pendidikan untuk mencetak lulusan yang berkompeten dan mandiri dalam dunia kerja. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan untuk menyelaraskan pendidikan dengan dunia kerja, terkhususnya pada tingkat SMK, sangatlah penting untuk menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Ia juga mengungkapkan, saat ini semua bidang pendidikan perlu mengedukasi bahasa Inggris secara menyeluruh dan maksimal. Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bung Tilulai Skodat, mengungkapkan desain pendidikan di Nusa Tenggara Timur harus menuju pada kemandirian para lulusan untuk nantinya dapat memiliki pekerjaan ataupun membuka usaha baru dan menyerap tenaga kerja. Beliau menginginkan lulusan punya kemampuan dan skill untuk mengelola potensi daerah yang sangat melimpah di Nusa Tenggara Timur. Jadi desain pendidikan di Nusa Tenggara Timur harus fokus pada pengembangan lokal research based atau sumber daya alam lokal, kembangkan potensi dari sektor pertanian, peternakan, kelautan perikanan, dan lain-lain. Jadi setelah lulus, sudah punya keahlian untuk bisa bekerja di ruang industri. Atraksi budaya Pasola yang dihadiri ribuan warga dan peserta di lapangan Hobakala, Desa Patilabawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis 16 Maret 2023 berujung ricuh. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Komisaris Besar Polisi Arya Sandi, kepada NTT Update mengatakan atraksi Pasola dimulai pada pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Tengah dan ricuh pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan bahwa terjadi keributan antara warga yang berada di bagian atas lapangan dan sekelompok orang di bagian bawah saat atraksi pesta adat Pasola. Arya Sandi menyebut keributan itu dipicu cuaca yang panas dan berdesakan serta saling meneriaki antara kelompok atas maupun kelompok bawah. Selain itu, ulah penonton yang merasa kecewa kelompoknya terkena lemparan kayu pada saat atraksi, sehingga terjadi aksi saling lempar menggunakan batu dan kayu. Terdapat 2 warga yang menjadi korban, yakni Alex Galunini berumur 39 tahun dan Lukas Ledebora berumur 35 tahun. Mereka berasal dari Desa Patialabawa,
Kecamatan Lampoya, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Kericuan itu diredam aparat kepolisian dan TNI yang dipimpin langsung Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Anak Agung Gede Anom Wirata, dan Komandan Distrik Militer 1631 Sumba Barat Letnan Kolonel Rahardian Firnandi. Setelah itu, Rato Kedukalego, tokoh adat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan itu, mengumumkan atraksi Pasola berakhir, sehingga para pemain dan penonton akhirnya membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Lihat papa tuh kayak bercermin. Mirip banget. Pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa hidup lebih sehat. Apalagi aku keturunan yang lebih berisiko. Terapikan Aslim untuk manisnya hidup lebih lama. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Awali hari dengan secangkir semangat, siap melangkah. Tunjukkan aksi untuk saling berbagi, inspirasi untuk sesama. Bangkit bersama, semangat ciptakan karya. Bangkit bersama, aroma yang satukan kita. Oh, inspirasi dari secangkir semangat. Bangkit bersama, tebarkan kebaikan. Bangkit bersama, gigit taklukan tantangan. Inspirasi dari secangkir semangat. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Menuju pemilu 2024, Partai Hanura kian merapatkan barisan demi sukses dalam kontestasi 5 tahun mendatang. Untuk itu, Partai Hanura menggelar rapat koordinasi nasional dengan menghadirkan 38 ketua DPD Partai Hanura seluruh Indonesia. Live event Rapat Koordinasi Nasional Partai Hanura tahun 2023, Kamis 2 Maret jam 2:30 sore. Dipersembahkan oleh Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi min yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. sayang, madu TJ Honeycomb. Mau, sarangi. Oh, sarangnya. Madu TJ Honeycomb dipanen saat matang sempurna. Dikemas langsung dengan sarangnya. Madu TJ Honeycomb digigit, dikunyah, dihisap. Madu TJ Honeycomb. Saya akan jauh lebih setuju menerapkan pasal yang lebih tegas, 354 dan 355. Bagaimana pihak kepolisian akan menyelesaikan kasus yang melibatkan anak di bawah umur ini? Bagaimana mengevaluasi sikap arogansi yang disinyalir menjadi latar belakang terjadinya kasus ini? Kontroversi.
Anak pejabat berulah, semua susah. Kamis 2 Maret, live jam 9:30 malam. Dipersembahkan oleh Terinspirasi dari kecantikan alami, Beleza Varia hadir dengan desain memukau. Teknologi makin pintar, kapasitasnya lebih besar. Dengan cantiknya kulkas Beleza Varia, jadikan dapurmu pusat perhatian. Menuju pemilu 2024, Partai Hanura kian merapatkan barisan demi sukses dalam kontestasi 5 tahun mendatang. Untuk itu, Partai Hanura menggelar rapat koordinasi nasional dengan menghadirkan 38 ketua DPD Partai Hanura seluruh Indonesia. Live event Rapat Koordinasi Nasional Partai Hanura tahun 2023, Kamis 2 Maret jam 2:30 sore. Dipersembahkan oleh Cake Andy Heroes 2023, Never Stop Doing Good. Segera. Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Lihat papa tuh, mau dari mana aja kayak bercermin. Mirip banget. Tapi pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa hidup lebih sehat. Kan keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko. Tropicana Slim Diabetics buat papa, klasik buat aku. Tropicana Slim, untuk manusia hidup lebih lama. Buat kesehatan, aku percaya Sido muncul. Sido muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft capsule dengan varian vitamin dan herbal. Sido muncul natural. Good health, better life. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Pandemi COVID menjadi sebuah pilihan yang sangat sulit. Tetap berkarya meski dengan cara yang berbeda. Kebiasaan boleh menjadi baru, tapi kami tetap menjadi jawaban. Saat penampilan menjadi tuntutan, karena kami mengerti penampilan merupakan awal dari kesuksesan. Bersama Irwan Tim, dapatkan penampilan terbaik untuk menjemput suksesmu dan ubah hidupmu. Saya akan jauh lebih setuju menerapkan pasal yang lebih tegas, 354 dan 355. Bagaimana pihak kepolisian akan menyelesaikan kasus yang melibatkan anak di bawah umur ini? Bagaimana mengevaluasi sikap arogansi yang disinyalir menjadi latar belakang terjadinya kasus ini? Kontroversi. Anak pejabat berulah, semua susah. Kamis 2 Maret, live jam 9:30 malam. Dipersembahkan oleh Zona Bisnis, Senin hingga Jumat jam 3 sore. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex MA. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Awali hari dengan secangkir semangat, siap melangkah. Tunjukkan aksi untuk saling berbagi, inspirasi untuk sesama. Bangkit bersama, semangat ciptakan karya. Bangkit bersama, aroma yang satukan kita. Oh, inspirasi dari secangkir semangat. Bangkit bersama, tebarkan kebaikan. Bangkit bersama, gigit taklukan tantangan. Inspirasi dari secangkir semangat. Kopi kapal api, jelas lebih enak.
Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ Masuk Angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi min yang greng. TJ Masuk Angin. Pecah anginnya. Sayang, madu TJ Honeycomb. Mau, sarangi. Oh, sarangnya. Madu TJ Honeycomb dipanen saat matang sempurna. Dikemas langsung dengan sarangnya. Madu TJ Honeycomb digigit, dikunyah, dihisap. Madu TJ Honeycomb. Saya akan jauh lebih setuju menerapkan pasal yang lebih tegas, 354 dan 355. Bagaimana pihak kepolisian akan menyelesaikan kasus yang melibatkan anak di bawah umur ini? Bagaimana mengevaluasi sikap arogansi yang disinyalir menjadi latar belakang terjadinya kasus ini? Kontroversi. Anak pejabat berulah, semua susah. Kamis, 2 Maret, live jam 9:30 malam. Dipersembahkan oleh Berangkat haji tahun ini bersama Patuna dengan visa haji Mujamalah. Hubungi 021 722 8830 atau WA 0811 9348 700. Patuna, sahabat Anda beribadah. Aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Lihat papa tuh, mau dari mana aja kayak bercermin, mirip banget. Tapi pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa hidup lebih sehat. Kan keturunan diabetes 6 kali lebih berisiko. Tropicana Slim Diabetics buat papa, klasik buat aku. Tropicana Slim, untuk manisnya hidup lebih lama. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Awali hari dengan secangkir semangat, siap melangkah. Tunjukkan aksi untuk saling berbagi, inspirasi untuk sesama. Bangkit bersama, semangat ciptakan karya. Bangkit bersama, aroma yang satukan kita. Oh, inspirasi dari secangkir semangat. Bangkit bersama, tebarkan kebaikan. Bangkit bersama, gigit taklukan tantangan. Inspirasi dari secangkir semangat. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Salah satu cerobong asap milik pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Tenau Kupang terbakar pada Jumat 17 Maret 2023. Kejadian kebakaran tersebut diketahui sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia Tengah setelah adanya kobaran api dan kepulan asap hitam dari cerobong asap tersebut. Bahkan kebakaran cerobong asap tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar karena letaknya cukup dekat dengan perumahan dan pemukiman warga. Menurut seorang warga setempat, Angga, mengatakan bahwa saat dia melintas di dekat PLTD Tenau, ia melihat adanya kobaran api dan asap hitam mengepul. Kemudian dia bersama warga lainnya sempat berhenti sejenak di dekat PLTD Tenau. Tak lama berselang, 2 unit armada damkar dan beberapa mobil tangki supply bergerak memasuki area kantor PLTD Tenau. Kemudian petugas security langsung bergegas menutup pagar. Setelah memadamkan api,
tim damkar dan mobil suplai bergerak keluar meninggalkan kantor PLTD Tenau dan petugas keamanan langsung menutup kembali pagar. Petugas security juga enggan memberikan keterangan kepada awak media dan meminta agar langsung mengkonfirmasi pimpinan PLN wilayah Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Camat Alak, Adi Pali, mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait kebakaran cerobong asap milik PLTD Tenau tersebut. Kapolsek Alak, Kompol Edi SH MH, mengatakan bahwa kejadian kebakaran tersebut sudah ditangani secara internal oleh PLTD Tenau bersama tim damkar Kota Kupang. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum menerima laporan dari pihak PLTD maupun PLN terkait kebakaran tersebut. Kebakaran terjadi di Terminal Kota Keva, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur pada Kamis, tanggal 2 Maret 2023 pagi. Puluhan lapak pedagang hangus dilalap api. Kebakaran terjadi pukul 6 pagi, waktu Indonesia Tengah. Warga dan pemilik lapak yang mengetahui kebakaran langsung berdatangan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Beberapa warga membantu pedagang menyelamatkan barang-barang berharga dari lapak yang terbakar. Rosmiati, seorang pemilik lapak, mengatakan api muncul pertama kali dari sebuah lapak yang berada di antara lapak handphone dan warung makan di bagian selatan pasar. Api baru berhasil padam setelah mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki air milik warga dikerahkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah warga berkerumun di lokasi usai kebakaran. Polisi dan TNI telah berjaga di lokasi dan membantu memindahkan barang-barang milik pedagang. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Polisi telah memasang garis kuning dan masih menyelidiki kebakaran ini. Tim Kabupaten Malaka berhasil merebut medali emas cabang sepak bola Popda Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Dalam final yang berlangsung di Asrama Tentara Kupang, Sabtu 18 Maret 2023, Malaka mengalahkan Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, dengan skor 2-0. Dalam pertandingan yang dipimpin oleh wasit Abdul Syukur Ramadan ini, Malaka tampil menekan sejak menit awal. Mengandalkan skuad yang cukup solid dan unggul dalam postur, Malaka langsung mencetak 2 gol di babak pertama. Di babak kedua, Timur Tengah Utara berusaha untuk mengejar ketertinggalannya, namun Malaka tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencetak gol. Hingga pertandingan terakhir, Malaka tetap unggul 2-0. Sementara itu, medali perunggu direbut oleh tim Flores Timur. Flores Timur mengalahkan Kabupaten Kupang di perebutan medali perunggu. Joseph Naisoi saat menutup pertandingan cabang sepak bola memberikan apresiasi kepada semua tim peserta. Dia mengatakan, kalah menang dalam olahraga adalah hal biasa. Untuk itu, dia meminta para atlet untuk tidak patah semangat. Dia meminta para pemain untuk terus mengembangkan dirinya. Kadispora Nusa Tenggara Timur, Hildegard Dries Brian Seran mengatakan, pihaknya langsung menugaskan tim untuk memantau para atlet potensial yang akan dibawa ke Popnas 2023. Paroki Roh Kudus Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mendorong lahirnya wirausaha baru di wilayah itu. Untuk mendukung wirausaha baru itu, Dewan Pastoral Paroki Roh Kudus Labuan Bajo menggelar pelatihan pengelolaan makanan kuliner lokal. Pastor Paroki Roh Kudus Labuan Bajo, Romo Lorenz Sopang PR, pada Sabtu 18 Maret 2023 menjelaskan
pelatihan kuliner bagi kelompok basis gereja atau KBG itu merupakan sebagai bentuk dukungan tahun pastoral 2023 Keuskupan Ruteng, yakni pastoral ekonomi berkelanjutan. Pastoral ekonomi berkelanjutan yaitu ekonomi sejahtera, ekonomi yang adil, dan ekonomi berwawasan lingkungan atau ekologis. Ia mengatakan, pelatihan pengelolaan kuliner dengan melibatkan ibu rumah tangga KBG separoki Roh Kudus Labuan Bajo dilakukan selama 5 hari sejak 14 Maret 2023 lalu. Pelatihan pengelolaan kuliner itu bertujuan untuk mendorong wirausaha baru di Labuan Bajo. Ia mendorong peserta pelatihan agar percaya diri membuka usaha. Dirinya akan menyediakan tempat untuk dimanfaatkan pelaku UMKM guna memasarkan produk kuliner lokal. Romo Lorenzo Pang PR mengakui, umat di Paroki Roh Kudus, khususnya ibu-ibu, memiliki keinginan yang besar untuk mau berwirausaha, namun mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup. Melalui pelatihan pengelolaan kuliner, dipastikan akan melahirkan UMKM baru yang akan dikembangkan. Wakil Bupati Manggarai Barat, Julianus Weng, mengharapkan setelah mengikuti pelatihan, para ibu-ibu rumah tangga dapat melahirkan berbagai inovasi, memberikan menu kuliner terbaik, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Selain itu, hal yang harus diperhatikan pula adalah penyajian dan tampilan kuliner, karena hal tersebut kerap kali menjadi pertimbangan para penikmat kuliner.